Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan melakukan unboxing dari barang yang baru saya beli kemarin. Jadi barang ini adalah GoPro Hero 8 Black. Ini baru saya beli kemarin. Ini nanti saya akan pakai sebagai kamera yang akan saya pakai untuk vlog harian seperti vlog liburan. Macam-macam. Saya cuma punya satu kamera ini. Sebelumnya saya cuma pakai dari handphone aja yang saya pakai buat merekam ini sekarang. Nah, semoga sih hasilnya bisa lebih bagus. Saya bukan pakar di bidang fotografi ataupun IT, tapi saya hanya ingin membahas kira-kira seperti apa sih kalau kita beli GoPro Hero 8 Black ini, apa aja yang kita dapatkan. Oke. Jadi yang punya saya ini yang GoPro Hero 8 Black versi garansi dari TAM. Dia sudah punya teknologi Hyper Smooth, terus stabilizationnya versi 2.0, kameranya sudah 12 megapiksel, mampu merekam dengan resolusi 4K dengan 60 fps, dan ini sudah tahan air hingga 10 meter. Nah, ini lebih lengkap lagi nih, isinya apa aja bisa dilihat di sini. Nanti kita akan buka aja isinya. Nah, yang akan kita dapatkan di dalam box ini adalah unit kameranya itu sendiri, baterai, mountnya, ini juga yang lengkung, kemudian untuk yang baut yang untuk mempereratnya ke mountnya, dan kabel USB Type C. Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang kita buka aja ya. Ini sebenarnya sudah saya buka ini kemarin. Nah, aslinya kalau baru beli seperti ini sudah tertutup, ini kita tinggal buka aja. Oke, nah ini ada lubang di dalamnya, bisa kita tarik keluar. Tarik saja isinya. Nah, seperti inilah isinya. Ya, jadi ini kira-kira seperti ini kameranya. Coba saya lepas dulu ya. Cara bukanya seperti ini. Ini diangkat ke atas dulu. Nah, lalu didorong ke depan. Ini saya diajarin sama masnya yang jualan. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah box yang ada di dalamnya. Oh, ini ada caranya untuk membukanya. Saya nggak baca karena saya kemarin diajarin sama masnya. Apa yang kita dapat di dalam boxnya? Ini ada stiker. Oke, kemudian ada quick startup guide. Di sini tahu nih kalau mau sinkron ke handphone, di sini harus download di handphone ini GoPro app, bisa download di App Store maupun Play Store. Kemudian ini cara untuk membukanya, cara memasukkan baterainya, kemudian cara melakukan pengecasan, kemudian cara menutup kembali dan melakukan pengambilan gambar. Nah, ini kalau mau ditempelkan ke helmnya, ini nanti dapat mountnya ini. Oke, sekarang dalamnya ini adalah safety instruction sih, dalam berbagai bahasa, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah GoPro Plus. Ini seperti cloud gitu katanya, tapi berbayar, dan katanya kita bisa kalau ada kerusakan kita bisa mengajukan klaim gitu ya. Tapi ini saya kurang mengerti, saya juga nggak pakai sih ini. Sayanya nggak pakai, nggak tahu caranya. Kemudian ini ini nggak tahu ini apa, kalau ada pertanyaan cari informasi di sini gitu. Oke, sekarang di dalam boxnya apa aja? Nah, ada baterai. Ini baterai sebenarnya udah ada plastiknya, cuman sudah saya bukakan kemarin. Ini ada baterai, ada mountnya yang melengkung. Ini bisa dipasang di helm atau di manapun yang punya permukaan yang melengkung. Kemudian juga ada ini kabel USB Type C untuk melakukan charging, pengisian daya. Oke, yang di sini nggak ada lagi, isinya kosong. Oh iya, di sini tidak ada memory card ya, jadi kita harus beli memory cardnya sendiri. Oke,
Nah, sekarang kita lihat kameranya. Nah, inilah kameranya seperti ini ya, mirip-mirip mungkin ya sama GoPro yang sebelumnya. Saya juga belum pernah pakai GoPro sebelumnya, ini baru pertama kali. Katanya bedanya yang sebelumnya itu bisa dilepas kalau nggak salah ini, tapi ini sudah menyatu dengan kameranya. Kemudian sebelah sini ada tombol untuk menyalakan, tombol powernya. Kemudian ini layarnya sudah touchscreen seperti sebelumnya. Ini untuk membuka sisi samping, ini isinya ada tempat untuk baterai, charge, dan memory card. Bagian atas ini untuk merekam atau mengambil gambar. Nah, di sini ini kita lepaskan saja dari mountnya. Caranya diputar saja berlawanan arah jarum jam. Kita keluarkan. Ya. Kita lepas mountnya. Nah, di sini ada finger mount atau apa itu namanya. Ini bisa dilipat. Nah, katanya yang sebelumnya ini harus pakai pelindung sendiri atau casing sendiri yang ada mountnya seperti itu. Tapi kalau di sini dia sudah masuk ke dalam gini. Dan ini katanya bisa diganti. Ini ada 4 buah baut di sekitarnya ini. Nah, ini katanya kalau amit-amit ada apa-apa bisa diganti. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita pasang saja baterainya. Kita buka. Cara bukanya begini. Ini ada bagian yang terpisah ini. Nah, ini kita tarik keluar sampai warna merahnya kelihatan. Kalau sudah warna merah kelihatan, berarti ini kita bisa buka. Kita buka ke atas. Nah, ini sebenarnya bisa kita dorong lagi nih. Nah, dorong pelan saja sudah terbuka. Nah, di sini ada slot untuk baterainya. Sini ada untuk memory card. Memory cardnya sudah saya masukkan, saya nggak cabut lagi. Ini ada untuk melakukan pengecasan. Nah, kita masukkan baterainya. Cara masukkannya, yang baterai ada tulisan GoPro-nya. Ini menghadap ke atas. Nah, sama seperti kameranya menghadap ke atas, kita masukkan saja. Nah, yang ada bagian untuk ditarik ini yang di luar. Oke, kita dorong saja. Nah, sudah masuk. Kalau mau kita keluarkan tinggal tarik ini sisi ini. Nah, sekarang kalau kita mau cas, bisa juga. Ini di sini ada LED-nya di sini ujung sini dan di dalam di bagian belakangnya. Sekarang kita cas. Ini bagian port untuk ngecasnya. USB-nya Type C. Dan colokan. Nah, ini LED-nya akan menyala. Sama seperti yang di bagian depan. Sini LED-nya akan menyala. Katanya kalau penuh dia akan mati sendiri. Nah, untuk melakukan sinkronisasi dengan handphone dengan GoPro app tadi itu, syaratnya baterai dari kamera ini harus minimal 25%. Ini kata penjualnya ya, 25%. Kemudian baterai handphone kita juga harus cukup, tidak boleh low bat. Kemudian harus sudah ada memory card yang terpasang, dimana kalau kita beli ini sebenarnya tidak dapat memory card, kita belikan aja memory cardnya, masukkan aja. Kemudian apalagi ya, sudah sih itu aja. Baterai udah harus cukup, kamera dan handphone, kemudian memory card sudah terpasang, ya sih itu aja. Oke, itu cara melakukan pengisian daya. Sekarang kita tutup kembali bagian ini sampingnya. Kita tinggal masukkan saja ke bagian penutupnya. Kita dorong sampai benar-benar tertutup rapat, baru kita masukkan. Oke. Ini menjaga supaya kamera ini tetap tahan air hingga kedalaman 10 meter. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan ya. Tekan tombol powernya ini, tekan 1 kali saja. Oke, ada bunyinya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masuk mode video. Di sini ada gambarnya, video bisa digeser-geser. Ini time lapse, video, foto. Ya.
Nah, yang setiap modenya ini juga ada preset masing-masing. Contoh ada standar, ada activity, ada slow motion, cinematic yang bisa kita rubah-rubah. Contohnya di sini resolusinya saya mau pakai 4K atau mau pakai yang 2,7K. Nah, untuk frame rate-nya saya pilih yang berapa, 120 seandainya. Oke. Nah, kemudian kita baik saja. Kita juga bisa mengatur lensanya mau yang super view. Yang kalau super view itu dia lebih luas tapi distorsinya cukup kelihatan gitu. Nah, ini kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Ini saya bukan ahlinya ya, jadi silahkan menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Ini kira-kira seperti ini. Kemudian untuk foto juga sama, ada presetnya masing-masing. Kemudian untuk time lapse juga sama. Ini ada modenya time warp, time lapse, night lapse. Nah, ini untuk pengen tahu bedanya time warp, time lapse, di YouTube sudah banyak videonya sih. Nah, oke. Sekarang kalau kita matikan juga sama, kita tinggal tekan ini, cuman agak lama sampai ada bunyinya. Oke, dia sudah powering off. Nah, sudah mati. Nah, kira-kira gitu. Sekarang tinggal sinkronisasinya disesuaikan dengan handphone masing-masing. Asal itu tadi syaratnya baterainya harus ada, baterai dia minimal 25%, baterai handphone, memory card harus sudah terpasang, dan jaringan internet yang mumpuni, hanya download nggak terlalu besar sih. Oke, kira-kira begitu dari luarnya. Nanti kita lihat ke bagian hasil dari pengambilan gambar atau pemotretan menggunakan GoPro ini, dan bagaimana fungsi stabilisasi dari Hypersmooth 2.0. Oke, kali ini adalah percobaan untuk resolusi 2.7K dengan 60 fps. Tapi ini Hypersmoothnya saya matikan. Kira-kira kalau jalan seperti ini. Ini kualitas audionya dari GoPro Hero 8 Black. Saya coba untuk lari sedikit. Lari lebih kencang. Oke. Sekarang kita coba nyalakan Hypersmoothnya. Nah, sekarang masih di resolusi yang sama, 2.7K, 60 fps. Nah, ini kalau berjalan ini dengan Hypersmooth on. Jadi Hypersmooth itu ada 3 tingkatan. Pertama dari off, kemudian yang pertama on, kedua high, baru ketiga yang boost. Nah, ini sekarang yang on. Sekarang lari kecil, lari lebih kencang. Oke. Nah, kali ini dengan Hypersmooth yang high. Mari kita coba kalau jalan seperti ini. Kalau lari kecil, lari kencang, oke. Itu menggunakan Hypersmooth yang high dengan resolusi masih yang sama seperti sebelumnya. Kita akan coba dengan Hypersmooth yang boost yang paling tinggi. Nah, ini menggunakan Hypersmooth yang boost yang paling tinggi. Nah, kira-kira seperti inilah kualitasnya. Kalau lari kecil, kalau lari kencang, ya kira-kira seperti itu. Nah, kali ini masih dengan resolusi yang sama, 2.7K, 60 fps, tapi dengan lensa yang wide. Nah, ini akan saya coba bandingkan dengan menggunakan lensa yang super view. Nah, ini yang saya berhenti di sini. Nah, di titik yang ini juga saya akan rubah ke
lensa yang lebih lebar lagi. Nah, ini adalah perekaman gambar menggunakan lensa super view. Di sini kita lihat memang dia range-nya lebih lebar, tapi distorsinya cukup terlihat. Jadi kalau memang sudah di ujung, dia rumah ini akan rumah ini akan melengkung garisnya. Tangan pun akan terlihat lebih panjang. Oke, ini adalah perekaman dengan resolusi 2,7K 60 fps dengan lensa wide dan hyper smooth high. Kira-kira jalan seperti ini. Nah, sekarang adalah perekaman menggunakan resolusi 2,7K dengan 120 fps, masih lensanya wide dan hyper smoothnya high. Beda di fps nya 120. Nah, sekarang perekaman menggunakan resolusi 4K 60 fps, tapi hyperspeednya hanya bisa sampai on. Kira-kira seperti ini.